warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada pagi ini saya akan membagikan profil diri saya. Semoga teman-teman mau mendengarkan. Yang pertama di sini ada profil diri saya, Syifa Nur Fauziah. Ada keluarga cemara itu keluargaku. Di sini saya menceritakan sedikit tentang keluarga saya. Ada bapak, ibu, AA, dan juga adik saya Neng, yang biasanya dipanggil Neng. Keluarga kami cukup harmonis karena hampir semua dari kami sering melakukan humor yang sama. Kemudian di sini ada poin big family, di mana ayah saya itu merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Ya, sehingga ayah saya memiliki keluarga besar yang sangat besar, dan ibu saya memiliki merupakan 5 bersaudara yang jika digabungkan memang jadi sangat besar ya keluarga besarnya. Kemudian ada school story di mana dimulai dari waktu saya TK. Saya hanya melakukannya selama 2 minggu. Ya, 2 minggu. Karena dulu mungkin saya jadi dulu itu saya cukup pendiam. Kemudian karena tidak diantar oleh orang tua seperti anak-anak yang lainnya, saya sering dirundung oleh anak-anak yang lain. Tapi saya tidak menceritakannya kepada orang tua saya. Alasan kenapa saya tidak mau lagi berangkat ke TK karena memang ya, pertama karena saya memang tidak diantar, keduanya yang saya sering dirundung, jadinya saya tidak mau lagi gitu. Dan karena saya pendiam waktu dulu, jadinya saya tidak menceritakan itu pada orang tua saya. Kemudian masuk jenjang SD, saya berpindah-pindah selama 4 kali perpindahan dari SD. Karena waktu dulu ayah dan ibu saya merupakan PNS dan masih baru dalam PNS-nya. Kemudian karena PNS baru ditempatkan di daerah terpencil di kota saya. Nah, sehingga kami tinggal sementara di satu tempat, yaitu di Cihurip. Kemudian saya memulai masa SD saya dari kelas 1 di SDN Sukamukti 1. Kemudian karena saya merasa kurang nyaman, saya pindah ke SDN Sukamukti 2, di mana tempat saya mengajar. Kemudian pindah lagi ke daerah asal saya di Garut Cilawu dan bersekolah di SDN Ngamplang 1. Kemudian pada kelas 5 saya pindah lagi ke SDN Desa Kolot 2. Alasan saya pindah karena memang ditawari untuk pindah oleh ibu saya, tetapi kenapa saya memilih untuk pindah karena ada beberapa cerita. Yang pertama, sebenarnya saya sudah sangat nyaman sekolah di SD Ngamplang 1, tetapi ada beberapa kisah yang membuat saya ditinggalkan oleh teman-teman saya yang padahal saya tidak punya salah apa-apa. Tapi sekali lagi saya tidak memberitahukannya kepada orang tua. Kemudian di masa SMP, karena saya sekolah di mana di tempat ayah saya mengajar, jadi tidak ada teman-teman yang berani merundung saya atau menghina saya, karena memang pada saat itu pun saya merupakan salah satu murid berprestasi dan mungkin menjadi peringkat pertama di angkatan saya. Bukan karena pekerjaan ayah saya ya, tapi memang
pada saat SMP saya sangat bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya mau gitu. Jadi saya tidak di masa SMP. Kemudian di masa SMA ya saya selayaknya SMA ya. Tapi di sini uniknya karena saya tinggal di asrama sehingga waktu kegiatan belajar dimulai saya malah mengantuk dan sering tidur di kelas. Jadi ya banyaklah hal-hal yang membuat masa remaja saya itu sangat menurut saya sangat sulit karena memang bukan hanya tentang saya sering tidur di kelas, tetapi juga ada beberapa hal yang membuat saya begitu tertekan di asrama, bukan karena belajar yang di dua lembaga, tetapi memang ada hal-hal yang membuat saya sangat tertekan itu ya ada permasalahan yang menurut saya cukup rumit sehingga membuat orang-orang menjauhi saya. Kemudian my university life. Di sini saya menuliskan I'm not a clever but I'm not easy to give up. Saya bukan orang yang cerdas, tapi saya bukan orang yang mudah untuk menyerah. Karena itu sangat menggambarkan sekali kehidupan perkuliahan saya. Mungkin banyak dari teman-teman yang merasa bahwa saya orang yang cukup pintar dan seperti tidak berpikir pun saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Tetapi yang menjadi permasalahan saya tidak menceritakan kepada orang lain bahwa sebenarnya saya sangat berjuang untuk bisa mendengarkan apa yang dosen bicarakan. Karena pada awalnya saya memang sering mengantuk di kelas. Jadi saya sangat berjuang untuk mendengarkan dosen, sangat berjuang untuk memperhatikan dosen. Jadi, Allah mungkin saya dan saya selalu berusaha untuk duduk di depan. Tapi mungkin karena saya duduk di depan, saya malah menjadi ngantuk. Jadinya saya pada semester 3 perawalan saya pindah ke bangku belakang dan kedaulullah Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa mendengarkan dosen sehingga itu cukup menarik ya. Padahal hanya tempat duduk, tetapi kenapa bisa sampai saya bisa sangat makan. Mungkin di sini teman-teman bisa melihatnya dan membacanya. Kemudian saya juga mengikuti beberapa UKM pada awalnya, tetapi menjadi fokus pada satu UKM yaitu UKM silat. Karena memang itu merupakan hobi saya dari kecil. Kemudian sikap keagamaanku. Di sini saya menceritakan hal-hal yang sering saya lakukan dalam bersikap beragama, potensi usaha di tempat saya tinggal, untuk melepaskan penat karena memang pebukitan yang indah dan apabila dilihat dari tempat saya bisa melihat kota Garut yang ya dari ketinggian sehingga pada saat malam ataupun sore menjelang hal itu menjadi sangat indah. Teman-teman kuliahku di sini saya menceritakan beberapa teman yang selalu menginspirasi saya meskipun saya kurang mengekspresikan betapa saya menghargai mereka karena memang saya selalu punya cara tersendiri dalam mengekspresikan sesuatu yang itu di luar ke umumnya gitu orang bersikap. Saya juga tidak tahu kenapa saya seperti itu. Kemudian ini Instagram saya ya, mohon di follow. Ada let's describe my life. Hobiku bersikap absurd karena aku orang yang sangat imajinatif dan sangat bertingkah absurd. Aku menemukan ide baru berlarian di kepalaku karena memang saya sering menemukan banyak ide di kepala saya pada saat saya juga tidak menyadari, bahkan tanpa saya berpikir ada ide yang muncul di kepala saya. Ya, saya seperti itu.
Kemudian buku inspiratif yang pernah saya baca yaitu 30 Hari Menuju Mengubah Dunia Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebenarnya saya sangat mengagumi sosok Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang menurut saya sangat hebat, di mana dia berhasil eh, membuat rakyatnya menjadi semuanya kaya, tetapi beliaunya tidak menjalani keglamoran hidup, padahal beliau adalah pemimpin dari negara yang kaya, tetapi beliau memilih hidup untuk hidup sangat sederhana. Bahkan beliau berkata pada anaknya, "Aku tidak akan mewariskan harta kepada kalian, tetapi aku akan mewariskan ilmu." Kemudian di sini kunci dari kesuksesannya adalah Al-Quran adalah sumber kekayaan manusia, sebab setelah kaya hati maka akan kaya harta. Ada sepenggal ayat pengukir senyum. Ini merupakan ayat yang menurut saya sangat penting dalam hidup saya karena seperti menciptakan karakter saya gitu. Ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu tidak bersyukur maka azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Di mana ketika saya menjalani masa sulit, kemudian saya mengucapkan alhamdulillah pada masa sulit itu, dengan sendirinya saya tersenyum. Dan jika dikaji dengan psikologi positif, memang itu sangat berhubungan ketika ketika kita tersenyum dengan tulus, kita membangkitkan hormon-hormon bahagia di dalam tubuh kita. Kemudian ada My Dream Career, di mana intinya saya ingin menjadi orang kaya supaya saya bisa bersedekah semau saya tanpa saya harus memikirkan uang untuk besok ada atau tidak. Intinya saya ingin kaya supaya saya bisa melakukan goals-goals yang saya inginkan. Ada sahabat yang menginspirasi di sini, sahabat Rasul yang menginspirasi dalam hal berkarir. Ada Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat Rasul yang paling kaya, tetapi semua harta kekayaannya dipakai untuk membantu Rasul dari jalan dakwah. Kemudian Utsman juga merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin, di mana beliau menjadi pengganti Rasul dalam memimpin negara, bukan dalam memimpin keagamaan, tetapi memimpin negara. Yang pada saat itu beliau berhasil memushafkan Al-Quran, kemudian beliau juga banyak hal-hal besar yang beliau lakukan pada masa kepemimpinannya. Kemudian di sini ada melibatkan dari dakwah melalui bimbingan karir. Menurut saya, dakwah melalui bimbingan karir itu sangat mengesankan, sebab selain kita berdakwah, kita juga jadi dakwahnya itu tidak terasa gitu, seperti gerilya gitu ya. Kemudian ada pemuka agama yang menginspirasi umat dalam berkarir, yaitu ini saya mencantumkan Ustadz Khalid Basalamah, di mana Ustadz ini sangat cakap dalam melakukan ceramahnya, sangat jelas, sangat rinci, ya sekelas Ustadz Abdul Somad. Tetapi ternyata beliau juga memiliki bisnis yang menurut saya sangat menginspirasi, sebab dari kegagalannya dalam berbisnis, kemudian banyak tawaran-tawaran untuk meminjamkan uang dengan bunga bank yang tinggi. Beliau memilih untuk tetap berdoa, dan terus berdoa kepada Allah supaya usahanya bisa maju kembali, dan akhirnya dikabulkan. Kuncinya beliau berkata bahwa tetap berdoa dan jauhi hal-hal yang dilarang. Sekian
sekian profil diri saya. Semoga teman-teman mau mendengarkan dan saya siap mendengarkan profil dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.